Halo, sekarang saya lanjutkan ke part ketiga. Pada sel elektrokimia, arus listrik itu adalah laju aliran pada kawat penghantar. Aliran elektron terjadi karena ada beda potensial. Beda potensial kan dalam volt. Di sini 1 volt berarti adalah partikel dengan muatan 1 kolom yang merasakan beda potensial sebesar 1 joule antara dua elektroda. Jadi dalam sel galvani, beda potensial antara dua elektroda disebut potensial sel. Dalam sel galvani, beda potensial antara dua elektroda disebut potensial sel. Jika potensial sel diukur pada keadaan standar, maka disebut potensial sel standar. Jadi simbolnya E0 sel. Potensial elektroda standar itu tidak bisa kita ukur dengan setengah sel, maka diperlukan acuan berupa potensial 0 atau elektroda hidrogen standar. Ketika elektroda berperan sebagai katoda, yang terjadi adalah berikut. Jadi H+ menjadi H2 dan nilainya adalah 0. Kita akan mendapatkan sel galvani jika menggabungkan sel standar hidrogen dengan sel sampel yang diukur. Contohnya di sini adalah tembaga. Ketika diukur, voltmeter memberikan hasil positif. Ketika elektroda tembaga disambung ke kutub positif dan muatan jadinya positif. Kalau elektroda positif berarti dia katoda. Sedangkan elektroda hidrogen itu muatannya negatif. Berarti sebagai anoda. Bagaimana dari eksperimen itu kita bisa mengetahui potensial reduksi standar dari tembaga? Nah, potensial sel standar atau N0 itu adalah beda potensial reduksi standar antara dua setengah sel. Jadi di sini reduksi dikurangi yang teroksidasi. Reduksi adalah katoda, sedangkan oksidasi adalah anoda. Jadi potensial sel standar diketahui positif 0,34 ya, di sini positif 0,34. Maka potensial reduksi standar tembaga adalah positif 0,34 volt, karena yang kanan ini itu adalah 0. Contoh lain adalah voltmeter memberi hasil positif ketika elektroda standar Zn disambung ke kutub negatif. Dengan demikian Zn adalah anoda dan mengalami oksidasi. Jadi potensial reduksi standar zat reduksi dikurangi yang teroksidasi. Diperoleh potensial reduksi standar Zn adalah minus 0,76 volt. Dengan cara yang sama kita bisa menyusun potensial reduksi standar lainnya. Jadi perhatikan bahwa semakin positif maka dia akan menjadi agen pengoksidasi yang kuat. Semakin negatif maka dia akan menjadi agen pereduksi yang kuat. Katakan sel galvani memiliki nilai potensial sel standar 0,46 volt, ya positif. Diketahui potensial reduksi standar Cu2+ itu adalah 0,34 volt, positif. Yang ditanyakan potensial reduksi standar dari Ag+. Nah, jika kita perhatikan dari persamaan reaksi, ini Ag+ itu mengalami reduksi dan Cu mengalami oksidasi. Ya, maka untuk mencari potensial reduksi ya standar Ag+ adalah reduksi dikurangi oksidasi. Kita dapatkan nilai 0,80 positif volt. Kita bisa memprediksi kespontanan reaksi dengan menggunakan tabel reduksi standar. Di sini dituliskan dia minta tuliskan reaksi spontan yang terjadi jika Cl2 dan Br2 ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung Cl- dan Br-. Jadi kita lihat di sini ekstrak dari tabel dapat angka ini ya. Nah, yang potensial reduksi paling besar itu akan mengalami reduksi atau kita sebutnya sebagai agen pengoksidasi kuat. Ingat bahwa yang mengalami reduksi itu dikurangi yang mengalami oksidasi. Jadi karena Cl2 potensial reduksinya lebih besar, maka dia dikurangi potensial reduksi Br2. Didapatkan 0,29. Jadi positif 1,36 dikurangi positif 1,07. Jadi kita dapatkan positif 0,29 volt. Nah, di sini Br2-nya dibalik.
Jadi makanya dia negatif. Jadi terserah, kalau udah kayak gini tinggal ditotalkan aja. Mau yang mana caranya, mau pakai yang ini atau yang ini, yang manapun bisa digunakan. Yang mana saja yang paling mudah untuk diingat. Kita masuk ke latihan. Di sini ada tabel potensial reduksi standar yang ditanyakan mana yang menjadi oksidator terkuat. Jadi yang terkuat itu adalah A3+, yaitu yang ini, karena dia paling besar N0-nya. Sedangkan kalau ditanya mana yang merupakan reduktor terkuat, cari yang nilai N0-nya paling kecil. Berarti di sini jawabannya D. Yang ini D. Berikutnya yang B, spesies mana yang dapat dioksidasi oleh B2+. Yang bisa dioksidasi adalah nilai A0 yang lebih kecil dari B2+, yaitu C dan D. Spesies yang dapat direduksi oleh C adalah yang lebih besar, berarti A3+ dan B2+. Yang terakhir, tuliskan reaksi total untuk pasangan redoks yang mengalami E0 sel tertinggi dan tentukan nilainya. Jadi jawabannya adalah pasangan dari yang paling besar dan paling kecil, yaitu A3+ dan D. Jadi kita buat anodanya ini, katodanya ini, karena dia mengalami reduksi ya. Jadi A3+ menjadi A+, mengalami reduksi. Dia sebagai agen pengoksidasi. Kita dapatkan total sel reaksi begini. Dan angkanya adalah 2,85. Sekian untuk part 3.